Halo, kembali lagi di saluran kami. Video kali ini kita mau sedikit membahas tentang seorang politisi dari Partai Nasdem yang belum lama ini tampil di TV One dengan statementnya yang sangat bagus menurut saya. Beliau adalah Bu Irma yang menjelaskan tentang oposisi. Nah, tetapi sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau video ini, silahkan tekan tombol merah yang ada di bawah serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kalau sudah klik itu tombolnya, mari kita bahas. Bu Irma itu adalah politisi dari Partai Nasdem. Beliau menjelaskan tentang oposisi. Menurut beliau, oposisi adalah tidak harus di luar pemerintah, di dalam pun juga bisa oposisi. Nah, menurut beliau, oposisi itu juga bisa saja menjadi koalisi. Ketika pemerintah salah, maka katakan salah. Ketika pemerintah bagus, katakan bagus. Nah, untuk itu, ayo coba kita dengar statement dari Ibu Irma. Ya, ayo kita dengar. Realistis. Ya, ketika pemerintah salah kami katakan itu salah. Maka tadi saya bilang, secara pribadi saya harus jadi oposisi. Di Komisi 9 suara saya paling keras kalau ada program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Padahal kami ada di kabinet adalah partai koalisi. Nggak ada salahnya untuk mengkoreksi. Tapi ketika pemerintah benar ya kita backup habis gitu. Jangan mentang-mentang oposisi, semua yang bagus pun jadi salah. Itu yang nggak benar, tidak konstruktif. Kalau yang benar ya dukung dong. Kalau ya kan demi rakyat. Tapi kalau yang nggak benar ya kita bilang nggak benar, tolong dong diperbaiki. Nah maka kemudian Nasdem menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah ya untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Memangnya oposisi itu harus selalu di luar. Ya, di dalam kami ingin mewarnai semua kebijakan-kebijakan publik dan itu yang kami lakukan 2 periode ketika kami mendukung Jokowi. Nah, ini yang dikatakan Bu Irma tentang oposisi itu tidak harus di luar. Jadi selama 2 periode Nasdem di dalam koalisi, pemerintah juga memberikan masukan atau kritikan ketika memang pemerintah itu salah. Ini statement Bu Irma yang sangat bagus menurut saya. Saya yakin juga para oposisi seharusnya bisa melakukan seperti itu. Jadi oposisi tidak harus di luar sebetulnya. Ketika kita mau memperbaiki sebuah demokrasi atau sebuah negara, ya memang harus ada oposisi, tetapi oposisi ya tidak harus di luar. Juga tidak harus selama di dalam. Jadi kedua-duanya sebetulnya, oposisi yang ada di dalam, oposisi yang ada di luar, juga sangat membantu untuk mendukung sebuah perubahan Indonesia untuk menjadi lebih maju lagi. Ya, atau ketika oposisi itu di luar juga bagus. Sampai sekarang itu yang konsisten adalah PKS. PKS adalah partai oposisi yang 2 periode ini masih di luar pemerintah. Dan itu juga sangat bagus menurut para elit politik. Nah, ini statement Bu Irma seperti itu. Kita lanjut ya, nonton. Kami tidak pernah minta menteri sama Jokowi. Disodorkan oleh Jokowi mau berapa. Kalau yang sekarang, Ibu yang Irma? Sekarang pun boleh tanya sama Pak Habibur Rahman. Nasdem nggak minta apa-apa. Kalau dikasih Bu, 2 menteri, 3 menteri Bu? Kalau dikasih terserah Prabowo mau taruh di mana. Dua menteri kami ya, 2 menteri kami dipecat oleh Jokowi ya, terkena kasus korupsi. Kami nggak minta ganti, diminta oleh Pak Jokowi, tolong Pak Surya gantinya, nama-nama penggantinya siapa, gitu nggak mau. Meskipun banyak pihak menyayangkan ini partai pengusung Anies kok meninggalkan capresnya sendiri Bu Irma. Ini yang salah ya. Koalisi itu antara partai politik. Koalisi. Nah, ini juga ada satu statement yang sangat bagus. Bu Irma menegaskan koalisi itu bukan antara partai dengan paslon, tetapi koalisi itu adalah partai dengan partai. Jadi paslon tidak punya hak sebetulnya. Nah, kita lanjut ya, dengerin.
perubahan itu antara parpol loh, PKS, PDI, PKB. PKS, PKB dan Nasdem. Bukan antara Nasdem dan Anies Baswedan, antara Nasdem dan Caimin, bukan. Bukan antara partai politik dengan paslon. Itu yang keliru. Jadi ketika kontestasi selesai ya sudah selesai memang. Kalau ada relawan yang kemudian kecewa dan lain sebagainya, saya kira itu hal yang normal, wajar. Kita juga nggak boleh bilang mereka nggak boleh kecewa. Tapi kita juga harus menyampaikan kepada mereka secara konstruktif bahwa pemerintah ini harus tetap berjalan. Dan kami akan mendukung pemerintah ini sepanjang pemerintah ini bermaslahat bagi masyarakat dan mensejahterakan rakyat, itu saja. Oke, statementnya jelas mendukung pemerintah. Nah itu tadi cuplikan dari Bu Irma ya. Juga Bu Irma menjelaskan tentang memang ketika terjadinya kekalahan atau para relawan itu tidak terima ketika memang pendukung yang didukung itu kalah, itu hal yang wajar. Tapi juga tidak menjadi wajar ketika memang paslonnya kalah, kemudian dia mengatakan menjadi oposisi, kemudian semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Ini juga sebetulnya statement dari Ibu Irma ya. Beberapa poin penting yang disampaikan Bu Irma itu sangat logis ya. Ketika oposisi mengkritik pemerintah itu hal yang bagus dan itu adalah sebuah demokrasi. Tetapi tidak semua yang dikeluarkan pemerintah itu harus disalahkan. Ketika memang itu programnya bagus, kenapa harus disalahkan? Karena oposisi itu kan bukan hanya untuk menyalahkan, bukan untuk mengkritik, tapi juga untuk membantu membangun sebuah bangsa. Begitu juga dengan para relawan-relawan yang kalah ya. Dalam posisi ini kita bisa ambil bahwa ini antara Nasdem dengan Anies Baswedan sebetulnya. Bisa kita lihat karena Bu Irma mengeluarkan statement seperti itu. Nah ini juga menjadi poin penting untuk para relawan Pak Anies Baswedan. Ketika memang KPU dan Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan bahwa kalah dan pihak dari Pak Anies Baswedan atau relawan-relawan Pak Anies Baswedan itu menjadi oposisi, itu juga hal yang bagus karena itu untuk membangun demokrasi di Indonesia serta membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak memihak kepada rakyat. Tetapi ketika kebijakan pemerintah itu memihak kepada rakyat, seharusnya tidak disalahkan. Kenapa kok disalahkan? Inilah yang dinamakan oposisi yang salah menurut Ibu Irma. Nah menurut kalian bagaimana statement dari Bu Irma ini? Cocok atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.